Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim dengan NIM 2018 710208. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan terkait dengan permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan bagaimanakah cara mengatasinya atau solusinya. Jadi permasalahan yang pertama yaitu adalah tingginya atau besarnya jumlah angkatan kerja kita. Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya? Hal ini terjadi tuh karena memang tingkat kelahiran di Indonesia yang begitu tinggi, didukung dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi pula. Hal inilah yang menyebabkan adanya begitu banyak angkatan kerja kita yang memang dia siap untuk bekerja, tetapi karena jumlahnya yang terlalu banyak mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Lalu langkah apa yang bisa mengurangi atau mengatasi hal ini? Pemerintah memiliki kebijakan untuk menerapkan adanya keluarga berencana atau penekanan penggunaan atau pemakaian program KB gitu ya. Hal ini untuk meminimalisir adanya lonjakan atau tingkat perkembangan dari penduduk yang semakin besar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja kita. Jadi angkatan kerja yang begitu banyak ini gitu ya, mereka relatif memiliki kualitas yang rendah. Mengapa gitu ya? Karena memang rendahnya tingkat pendidikan, karena memang mungkin dari kalangan tidak mampu sehingga mereka kurang dalam mengemban pendidikan. Hal ini mungkin yang menjadikan mereka itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerima pekerjaan yang dirasa memang membutuhkan mereka. Maksudnya adalah kadangkala mereka menerima pendidikan tetapi tidak sesuai kurikulum yang mereka dapatkan gitu ya, atau kurikulum yang mereka miliki itu tidak dapat diimplementasikan di dalam dunia pekerjaan. Kadang pula mereka juga tidak melakukan keikutsertaan dalam pelatihan kerja atau misalnya magang seperti itu, sehingga swadaya yang mereka miliki atau kemampuan bekerja yang mereka miliki tidak dapat dikatakan secara maksimal bisa diterima seperti itu ya. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu ya? Tentu kita sebagai akademisi, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bagaimana cara kita bisa bersaing secara sportif untuk mendapatkan pekerjaan dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin gitu ya. Kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah dapat melakukan pembinaan kerja, kemudian pendidikan atau pelatihan, bahkan juga bantuan pengarahan untuk mereka mengarah kepada sektor wirausaha UMKM seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah persebaran tenaga kerja yang hanya berpusat di Pulau Jawa gitu ya. Berdasarkan referensi dari kemenaker.go.id bahwa ada 60% sektor industri itu yang hanya berpusat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan pengangguran di Pulau Jawa itu relatif lebih tinggi daripada pengangguran di pulau-pulau bagian Indonesia yang lain gitu ya. Sehingga dari hal tersebut kita bisa menganalisis kenapa pulau lain tertinggal. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang mengalami kekurangan tenaga kerja gitu ya. Makanya kenapa di Pulau Jawa ini harus disebar tenaga kerjanya gitu ya. Nah, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan tenaga kerja ini yaitu dengan kebijakan transmigrasi. Kemudian ada juga pemberdayaan kerja. Kemudian ada lagi yaitu adalah pengembangan sektor industri informal. Informal maksudnya ini adalah industri-industri yang mereka itu tidak membutuhkan secara spesifik keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Kemudian pemerintah juga bisa mengembangkan sektor
yaitu pekerjaan umum. Misalnya pembangunan tol, maka mereka bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah itu sendiri gitu ya. Jadi tidak melakukan impor tenaga kerja, tapi kita bisa menggunakan pekerjaan-pekerjaan umum ini sebagai pembukaan untuk lapangan pekerjaan. Kemarin ada isu pemerintah Indonesia menggunakan tenaga kerja asing ya untuk pembangunan tol, padahal dari kita sendiri begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, hal inilah yang seharusnya memang kita arahkan untuk bagaimana tenaga kerja kita itu siap dan mampu untuk melakukan pekerjaan di dalam negeri atau sektor kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kesempatan kerja. Dari pembahasan yang satu topik ini kita paham ya bahwa begitu banyak tenaga kerja tetapi kesempatannya tidak ada. Oleh karena itu orang-orang ya yang siap dalam artian memiliki keinginan untuk bekerja, alangkah lebih baiknya mereka melakukan kreativitas, di mana kreativitas itu nantinya diharapkan dapat menciptakan peluang tenaga kerja sendiri. Nah, ketika dari semua permasalahan tersebut teratasi, maka pengangguran gitu ya, yang namanya pengangguran itu secara tidak langsung akan berkurang gitu ya. Dan pengangguran di Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penurunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan. Terima kasih.